Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya anak-anak? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selalu tetap semangat belajar di rumah. Nah, di pertemuan ke-7 ini kita membahas bab 3, yaitu tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, next. Nah, di sini yang akan kita bahas pertama adalah sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, pada perumusan atau penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya diawali oleh beberapa tahap penyusunan, yaitu pembukaan atau mukadimah. Nah, di dalam hasil rapat gabungan pada tanggal 22 Juni 1945, maka sebagai keputusan yang keempat ialah dibentuknya panitia kecil penyelidik usul-usul atau perumusan dasar negara atau mukadimah yang terdiri atas 9 anggota. Nah, biasanya kita sering sebut sebagai panitia 9, ya. Nah, di sini ada anggota panitia 9. Jadi kalian tidak hanya mengenal nama-namanya saja, tapi kalian juga harus tahu tokoh-tokohnya itu mukanya kayak gimana, wajahnya seperti apa. Nah, ini ya. Nah, ini adalah 9 anggota dari panitia 9. Nah, yang pertama ada Insinyur Soekarno. Nah, ini ya wajahnya. Terus yang kedua ada Insinyur Soekarno ini sebagai ketua dari panitia 9. Terus yang kedua ada Dr. Andes Muhammad Hatta, itu wakil ketua. Terus anggotanya ada Mr. A.A. Maramis, ada Abdul Kahar Muzakir, ada Abi Kusno Cokro Sujoso. Terus yang ke-6 ada Haji Agus Salim. Terus ada Mr. Ahmad Subarjo, nah ini mukanya ya. Terus ada Mr. Muhammad Yamin, dan terakhir ada Kiai Haji Wahid Hashim. Nah, di sini ada pun dalam rapat panitia tersebut, ya. Nah, Muhammad Yamin menyampaikan yang namanya konsep rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada tanggal 29 Mei 1945. Ingat ya, rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia itu pada tanggal 29 Mei 1945. Nah, yang berjudul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Nah, Muhammad Yamin juga menyampaikan konsep rancangan pembukaan UUD 1945 diawali, nah di sini awalnya ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, pada tanggal 22 Juni 1945, panitia 9 juga telah berhasil merumuskan konsep rancangan preambul, ya, atau pembukaan. Nah, di sini apa sih 5 asas dasar negara itu? Nah, di sini ada 5. Ini menurut Muhammad Yamin, ya. Ada pri kebangsaan yang pertama, terus yang kedua ada pri kemanusiaan, ketiga pri ketuhanan, keempat pri kerakyatan, dan yang terakhir keadilan sosial atau kesejahteraan sosial. Nah, yang pertama yaitu rancangan preambul hukum dasar. Nah, pada rapat gabungan tanggal 22 Juni 1945, Dr. Andes Muhammad Hatta menyampaikan hasil keputusan rapat BPUPKI, ya, tentang perumusan UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama ada mukadimah, yang kedua ada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di mukadimah ini adalah pembukaan undang-undang yang sering kalian dengar. Apalagi kalau misalkan kita sekolah aktif, ya. Kalian kan yang suka mengikuti yang namanya upacara bendera. Nah, pada upacara bendera itu sering banget disebutkan pembacaan, atau sering banget ya disebutkan pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, mukadimah ini isinya yaitu pembukaan UUD 1945 yang ini ya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan dan seterusnya. Itu ya.
Itu saya hanya membacakan alinea pertama saja. Nah, itulah yang disebut mukodimah. Nah, di sini selanjutnya ya, di dalam mukodimah ini Insinyur Soekarno memberikan saran untuk mengubah yang namanya mukodimah menjadi pembukaan. Makanya sekarang kita sering dengar yaitu pembukaan undang-undang, bukan mukodimah undang-undang, ya. Nah, itu atas usul dari Insinyur Soekarno. Nah, anggota Ki Bagus Hadikusumo memberikan saran untuk menghapus dasar pada kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Nah, Insinyur Soekarno selanjutnya merevisi kata hukum dasar negara Indonesia menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Prosesnya ya. Jadi sekarang yang kita kenal mukodimah itu adalah pembukaan. Oke, yang kedua itu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Next kita bahas. Nah, sini ya, pada tanggal 7 Agustus 1945, Jenderal Tarawuci mengumumkan dan secara konkret atau secara nyata membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat yaitu PPKI. Ingat ya, PPKI singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, sidang pleno PPKI dimulai pada tanggal 18 Agustus 1945 jam 11.30 atau setengah 12, ya. Sidang, ingat, itu kalian harus ingat ya. Nah, sidang pleno PPKI dimulai pada tanggal 18 Agustus 1945 jam 11.30 atau setengah 12. Mempunyai acara untuk membahas rancangan hukum dasar, ya, termasuk rancangan preambul hukum dasar untuk ditetapkan Undang-Undang Dasar atas Kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, di sini sebelum sidang pleno dimulai, atas tanggung jawab Ketua PPKI ditambah 6 orang anggota baru untuk mewakili golongan-golongan yang belum terwakili dalam keanggotaan PPKI yang lama, ya, atau hasil tunjukan pemerintah Jepang. Nah, ini ada tambahan ya, ada tambahan anggota. Nah, adapun ke-6 anggota baru itu sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah R.T.A. Wiranata Kusuma. Nah, ini wakil golongan Islam dan golongan Menak Jawa Barat, ya. Terus yang kedua ada Ki Hajar Dewantara. Nah, ini Ki Hajar Dewantara ini adalah wakil golongan Taman Siswa dan golongan nasional dan Jawa Tengah, ya. Terus yang ketiga ada Mr. Kasman Suryadimejo. Nah, ini adalah wakil golongan Peta. Terus yang keempat ada Mr. Ahmad Subarjo. Nah, beliau adalah wakil dari golongan Pemuda. Terus yang kelima ada Sayuti Melik, yaitu wakil golongan kiri, dan yang terakhir ada Mr. Iwa Kusuma Sumantri. Itu adalah wakil golongan kiri, ya. Jadi wakil golongan kiri ada dua ya, ada Sayuti Melik dan Mr. Iwa Kusuma Sumantri. Nah, itulah dari pengertian dari yang namanya batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Oke, sekian dari saya video pembelajarannya. Semoga kalian dapat pahami dengan baik. Dan jangan lupa pesan saya, karena tanggal 5 Oktober itu kita akan melaksanakan PTS. Banyak-banyak belajar di rumah, jangan terlalu banyak main game, jangan terlalu banyak main HP, manfaatkan handphone itu dengan baik, yaitu untuk ikut pembelajaran online, ya. Terus, saya punya tugas, yaitu tugas hariannya kerjakan halaman 42 sampai 44. Nah, itu penilaian tengah semester yang ada di LKS kalian. Nah, itu hanya bagian satunya saja yang dikerjakan, hanya PG-nya saja ya. Tidak dengan bagian 2 dan 3-nya tidak, hanya bagian 1 halaman 42 sampai 44 dikerjakan. Nah, isi jawaban kalian itu di Google Classroom. Oke? Nanti kode kelasnya di-share ya di grup. Oke. Nah, terima kasih.
tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.